Malam itu, angin berembus pelan menyelinap lewat jendela kayu tua yang sudah sedikit longgar. Lampu lorong rumah kos menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Arman baru saja selesai merapikan kamarnya, sebuah kamar sederhana di sudut rumah kos milik Bu Rani. Bu Rani, pemilik kos itu, adalah sosok perempuan yang sulit diabaikan. Usianya mungkin 45 tahun, tapi pesonanya masih begitu kuat. Rambut hitamnya tergerai sampai bahu, kulitnya terawat, dan senyumnya selalu tampak hangat. Senyum yang, entah kenapa, bisa membuat dada Arman terasa hangat juga. Arman baru 2 minggu tinggal di sana. Sejak awal, Bu Rani sangat perhatian. Mulai dari sering mengingatkan makan, menyapanya setiap pagi, sampai kadang mengantarkan teh hangat ke depan kamarnya. Tapi malam ini berbeda. Arman, suara Bu Rani terdengar pelan dari depan pintu kamarnya. "Kamu udah tidur?" Arman yang baru saja meletakkan ponselnya, bangkit dan membuka pintu. Di depannya, Bu Rani berdiri dengan piyama satin berwarna krem, rambutnya terurai. Matanya teduh, tapi ada sesuatu di sana. Entah kesepian, entah ketakutan. "Belum, Bu. Ada apa, ya?" "Malam ini anginnya kenceng banget. Aku gak enak tidur sendirian," katanya dengan suara lirih, nyaris seperti gumaman. Arman sedikit bingung. Ini pertama kalinya seorang ibu kos meminta hal seperti itu. Tapi cara Bu Rani bicara tidak menggoda, melainkan lembut, seperti seseorang yang butuh teman, bukan main-main. "Boleh kamu temani ibu sebentar? Cuma ngobrol, kok. Ibu gak enak sendiri." Arman terdiam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi ia mengangguk. Kamar Bu Rani ternyata berbeda dari kamar penghuni kos lain. Aromanya wangi bunga melati, pencahayaan temaram dari lampu meja, dan tirai putih tipis yang menari pelan karena angin. Tempat tidurnya luas dan rapi. Arman merasa sedikit gugup saat Bu Rani menyibak selimut dan berkata pelan, "Duduk aja sini, biar gak dingin." Mereka berdua duduk di atas ranjang, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk merasakan hangatnya udara di antara mereka. Bu Rani mulai bercerita tentang hidupnya. Tentang malam-malam sunyi setelah suaminya meninggal 7 tahun lalu. Tentang bagaimana rumah besar ini sering terasa terlalu sepi. Arman mendengarkan. Awalnya kikuk, tapi semakin lama, ia justru merasa nyaman. Bu Rani tertawa kecil saat menceritakan masa mudanya, dan suara tawanya itu membuat ruangan terasa hangat, seakan angin di luar tak lagi berarti. "Kamu anaknya tenang, ya?" kata Bu Rani sambil menatap Arman. "Jarang ada anak kos yang bisa bikin ibu tenang kayak gini." Tatapan itu bertahan beberapa detik. Arman merasakan sesuatu di dadanya, sesuatu yang lembut tapi dalam. Ia menunduk, takut terlalu larut dalam perasaan aneh itu. "Makasih ya, Men, udah temenin ibu malam ini." Pelan-pelan, Bu Rani merebahkan tubuhnya ke sisi tempat tidur, sementara Arman masih duduk kaku di pinggir ranjang. Tapi saat angin malam kembali menyelinap lewat jendela, Bu Rani menarik selimut dan dengan suara pelan berbisik, "Gak apa-apa kok, rebahan di sini aja. Ibu gak gigit." Arman akhirnya ikut berbaring. Punggung mereka hanya berjarak beberapa senti. Bu Rani menghela napas panjang, seakan semua kesepian yang ia simpan selama ini sedikit berkurang malam itu. Di kegelapan, Arman melirik pelan ke arah Bu Rani. Wajahnya terlihat damai. Tapi entah kenapa, dalam hati Arman, ada sesuatu yang mulai berubah. Sudah seminggu berlalu sejak malam pertama Arman menemani Bu Rani tidur. Awalnya ia pikir itu cuma 1 malam saja, sekadar menemani orang yang kesepian. Tapi malam demi malam, Bu Rani selalu mengetuk pintu kamarnya dengan suara lembut yang nyaris sama setiap kali. "Arman, udah tidur belum?" Dan entah bagaimana, Arman selalu membuka pintu. Kadang mereka hanya duduk di pinggir ranjang sambil ngobrol ringan. Tentang cuaca, tentang masa kuliah Arman, atau tentang kenangan Bu Rani saat masih muda. Kadang mereka hanya diam, saling membiarkan kesunyian memenuhi kamar dengan cara yang anehnya, tidak membuat canggung. Bagi Arman, ini pertama kalinya ia begitu dekat dengan seseorang yang jauh lebih dewasa darinya. Bu Rani punya caranya sendiri membuat suasana tenang. Tatapannya lembut, cara bicaranya pelan, dan setiap gerak tubuhnya seperti menyimpan keteduhan yang jarang ia temui pada gadis-gadis seusianya. Suatu malam,
Hujan turun pelan. Rintik-rintik membasahi jendela kamar Bu Rani. Arman masuk setelah ia mengetuk pintu, membawa secangkir teh hangat yang baru saja ia buat. "Wah, kamu perhatian banget." Bu Rani tersenyum, menerima teh itu dengan kedua tangan. "Udah kayak suami yang nganterin minum malam-malam." Kalimat itu membuat dada Arman bergetar aneh. Ia tertawa kecil, tapi matanya tak bisa sepenuhnya menghindari tatapan Bu Rani. "Biar ibu gak kedinginan," jawab Arman pelan. Mereka duduk berdampingan di tepi ranjang, menyelimuti kaki dengan satu selimut. Bunyi hujan yang jatuh di atap rumah seperti latar musik pelan. Saat Bu Rani menyandarkan kepalanya di bahu Arman, ia sempat menahan napas. Tubuhnya menegang. "Kamu nyaman, kan?" Suara Bu Rani pelan. "Iya, Bu," jawab Arman, meski jantungnya berdetak kencang. Bu Rani menghela napas panjang. "Ibu udah lama gak ngerasain tenang kayak gini. Dulu, waktu suami ibu masih ada, tiap hujan kita biasa duduk bareng begini. Rasanya hangat, bukan cuma karena selimut, tapi karena ada orang di samping." Arman diam. Ia bisa merasakan kesepian yang menempel di setiap kata Bu Rani. Ia tahu ini bukan tentang godaan, tapi tentang keintiman yang sederhana, sesuatu yang mungkin telah lama hilang dari hidupnya. "Sekarang, tiap malam sepi banget," lanjut Bu Rani lirih. "Tapi sejak kamu ada, rasanya rumah ini gak terlalu sunyi lagi." Arman tidak menjawab, tapi secara refleks, ia sedikit merapatkan tubuhnya, membiarkan kepala Bu Rani benar-benar bersandar di bahunya. Hujan makin deras, aroma melati di kamar semakin kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman tidak hanya menemani. Ia menjadi tempat bersandar bagi seseorang. Menjelang tengah malam, Bu Rani merebahkan tubuhnya dan menarik selimut. Ia menepuk sisi kasurnya pelan. "Ayo rebahan juga, men. Dingin, loh." Arman menurut. Tubuh mereka kembali hanya terpisah beberapa senti. Tapi tidak seperti malam pertama, kini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kehangatan fisik, tapi ikatan halus yang mulai terbentuk. Bu Rani memejamkan mata, tapi sebelum benar-benar tertidur, ia berbisik. "Makasih, men. Kamu bikin ibu gak ngerasa sendirian lagi." Arman menatap wajahnya dalam remang cahaya lampu meja. Ia tidak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh. Tapi yang pasti, malam-malam ini mulai berarti lebih dari sekadar menemani tidur. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang lembut pagi ini. Arman terbangun lebih awal dari biasanya. Ia masih di kamar Bu Rani, masih dengan selimut melilit sebagian tubuhnya. Di sampingnya, Bu Rani tertidur dengan posisi miring menghadapnya. Napasnya teratur, rambutnya sedikit berantakan, tapi justru membuatnya terlihat sangat lembut. Arman buru-buru bangkit, bukan karena takut ketahuan siapapun, tapi karena perasaan aneh di dadanya. Perasaan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Aku cuma nemenin, gak lebih," gumamnya dalam hati. Tapi entah kenapa, pikirannya menolak percaya kalimat itu sepenuhnya. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka berubah pelan-pelan. Bu Rani jadi lebih sering mencari Arman, bukan cuma malam, tapi juga siang. Kadang ia mengajaknya sarapan bersama di dapur kecil. Kadang hanya sekadar ngobrol sambil menyiram bunga di halaman depan. "Arman, kamu suka bunga?" "Gak terlalu, Bu, tapi wanginya enak." "Sama kayak kamu, ya?" Bu Rani tersenyum iseng. Diam-diam nyenengin. Arman hanya tersenyum gugup, tapi dalam hatinya, kata-kata itu menggema lebih lama dari yang ia kira. Malam berikutnya, Bu Rani kembali mengetuk pintu kamar Arman. Seperti biasa. "Arman, boleh masuk?" Ia memakai daster tipis berwarna biru tua malam itu, rambutnya dikuncir santai. Tak ada riasan, tapi sorot matanya membuat Arman sulit berpaling. Mereka duduk berdampingan di tempat tidur Bu Rani seperti biasa, tapi ada keheningan aneh malam ini. Bukan canggung, tapi seperti keduanya menyadari sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Bu Rani menatap Arman lama. Tatapan yang tak lagi hanya seperti ibu kos pada anak kosnya, melainkan seorang perempuan yang diam-diam mulai merasa butuh kehadiran seseorang. "Kamu sadar gak, men?" katanya pelan. "Ibu jadi sering nungguin malam." Arman menelan ludah. "Nungguin malam?" "Iya,
Nunggu jam di mana kamu bakal duduk di sini lagi. Ibu, gak tahu kapan mulai ngerasa kayak gini. Tapi setiap kamu masuk kamar, rasanya rumah ini hidup lagi. Hening. Suara kipas angin di sudut kamar seperti satu-satunya suara yang terdengar. Tatapan mereka saling bertemu. Kali ini tidak ada yang buru-buru mengalihkan pandangan. Mata Bu Rani redup tapi hangat. Tatapan yang dalam dan jujur. Arman tidak tahu harus berkata apa. Tapi tubuhnya bergerak pelan, mendekat beberapa senti. Ia bisa mencium wangi melati dari rambut Bu Rani. Degup jantungnya menggema di telinganya sendiri. Bu Rani tersenyum kecil. Lihat kamu kayak gini, ibu ngerasa aneh. Tapi, enak. Ia menyentuh lengan Arman pelan, hanya seujung jari, tapi cukup untuk membuat kulit Arman merinding. Sentuhan itu tidak seperti sentuhan ibu kos, tapi seperti perempuan yang ingin merasa dekat. Arman menarik napas dalam-dalam. Bu. Iya. Aku juga ngerasa nyaman. Senyum Bu Rani makin dalam, tapi bukan senyum menggoda. Lebih seperti seseorang yang akhirnya mendengar kata yang diam-diam ia harapkan. Ia memiringkan tubuhnya, merebahkan kepala ke dada Arman. Suara napasnya terdengar jelas di sana. Jangan kemana-mana malam ini, katanya lirih. Cukup di sini. Arman tak menjawab. Ia hanya membiarkan tangannya menggenggam selimut, mencoba menenangkan dadanya yang berdegup kencang. Tatapan itu, pelukan itu, wangi itu, semuanya terlalu lembut untuk dianggap kebetulan. Malam itu, keduanya tidak butuh banyak kata. Cukup satu tatapan untuk menyadari, hubungan mereka telah berubah. Malam itu berbeda. Tidak ada hujan, tapi langit mendung, angin bertiup pelan menyusup lewat celah jendela kayu. Arman baru selesai mandi ketika suara ketukan halus terdengar dari pintu kamarnya. Ia tidak perlu menebak siapa itu. Arman, boleh masuk. Bu Rani berdiri di ambang pintu dengan sweater abu-abu tipis, rambutnya dikuncir sederhana. Tidak seperti biasanya, malam itu ia tidak membawa senyum lebarnya. Hanya tatapan yang entah kenapa, terlihat sendu. Ibu baik-baik aja? Tanya Arman pelan. Iya, jawabnya pendek. Boleh temenin ibu, kan? Mereka duduk di atas ranjang seperti biasa, tapi malam ini Bu Rani tidak banyak bicara. Tatapannya kosong sesekali mengarah ke jendela, seakan ada sesuatu yang berat dipendam di dadanya. Arman diam, ia mulai hafal, ketika Bu Rani seperti ini, ia sedang berusaha menahan sesuatu. Men, suara Bu Rani akhirnya keluar lirih. Kamu tahu gak, kenapa ibu gak suka tidur sendirian? Arman menatapnya. Ia tidak menjawab, membiarkan Bu Rani melanjutkan. Perempuan itu menghela napas panjang. 7 tahun lalu, waktu suami ibu meninggal, malamnya hujan deras banget. Ibu masih ingat tiap detailnya. Bau hujan, suara petir, dan rasa dingin yang nyesek banget di kamar ini. Setelah itu, tiap malam hujan, ibu gak bisa tidur. Rasanya kayak kehilangan itu datang lagi. Suara Bu Rani bergetar. Ia berusaha tersenyum, tapi sudut matanya mulai basah. Arman spontan menggenggam tangannya. Hangat, pelan, tanpa kata-kata. Sentuhan itu membuat Bu Rani menunduk, membiarkan air mata kecil jatuh ke pergelangan tangannya sendiri. Awalnya ibu pikir, ibu bakal terbiasa sendirian. Tapi ternyata gak. Men, rumah ini terlalu besar. Kamar ini terlalu sepi. Suara hujan terlalu menyakitkan. Arman menelan ludah. Ia tidak pernah melihat Bu Rani seperti ini. Bukan sebagai perempuan dewasa yang anggun dan tenang, tapi sebagai manusia biasa yang kesepian. Makanya ibu sering minta kamu temenin. Lanjutnya pelan. Bukan karena ibu manja, atau hal lain. Tapi karena kalau kamu ada di sini, rasa sepi itu hilang. Suara hujan gak semenakutkan dulu. Arman mengeratkan genggamannya, lalu tanpa sadar menarik Bu Rani ke dalam pelukannya. Bukan pelukan romantis, bukan pula pelukan penuh nafsu. Pelukan itu seperti cara paling jujur untuk bilang, aku di sini. Bu Rani terdiam beberapa detik, lalu perlahan membalas pelukannya. Bahunya bergetar. Arman merasakan air mata hangat menyentuh lehernya. Ia tidak mendorongnya pergi, tidak pula berkata-kata.
Ia hanya membiarkan Burani menangis dalam diam. "Makasih ya, men," bisiknya di dada Arman. "Kamu gak tahu seberapa berarti kamu buat ibu sekarang." Arman mengusap punggungnya pelan. "Gak usah makasih, Bu. Aku seneng bisa ada di sini." Pelan-pelan, Burani mengendurkan pelukannya. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi tatapan kosong seperti tadi, tapi lebih hangat, dalam. Seakan kehadiran Arman benar-benar membuat kamar itu hidup lagi. "Kamu tahu gak, men?" katanya pelan sambil menatap mata Arman. "Kalau kamu gak ada, mungkin ibu udah berhenti ngerasa hangat." Arman membalas tatapan itu. Tak ada kata romantis atau janji berlebihan, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, perasaannya sudah mulai tumbuh lebih dalam dari sekadar kasihan. Malam itu, mereka berbaring lebih dekat dari biasanya. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas mereka yang perlahan menyatu dalam keheningan. Malam itu langit gelap pekat. Angin membawa hawa dingin yang menusuk. Lampu lorong rumah kos bergetar pelan tertiup angin, membuat suasana rumah itu lebih sunyi dari biasanya. Arman duduk di ranjang kamarnya, mencoba membaca buku kuliah, tapi pikirannya tidak tenang. Sejak malam Burani menceritakan masa lalunya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tak lagi melihat Burani sekadar ibu kos, tapi seseorang yang ia ingin lindungi, dan secara diam-diam, ia rindukan setiap malam. Dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu. "Arman." Suara itu lembut, namun malam ini terdengar berbeda. Lebih lirih, lebih dalam. Burani masuk perlahan. Ia mengenakan piyama tipis berwarna putih, rambutnya dibiarkan terurai. Tidak ada senyum malam ini, hanya tatapan yang dalam, dan sedikit gugup. "Kamu belum tidur?" "Belum, Bu." "Kenapa?" Burani mendekat, duduk di sisi ranjang Arman. Biasanya Arman yang datang ke kamarnya. Tapi malam ini, justru Burani yang menghampirinya. "Malam ini ibu gak mau tidur sendirian," katanya pelan. "Boleh ibu di sini?" Arman sempat terdiam. Ini pertama kalinya Burani meminta tidur di kamarnya. Ia mengangguk pelan, dan Burani merebahkan tubuhnya di sampingnya, di ranjang yang jauh lebih sempit dari milik Burani. Tubuh mereka otomatis lebih dekat, sangat dekat. Selimut yang sama menutupi keduanya. Hening beberapa saat. Napas mereka terdengar jelas di ruang kecil itu. Arman bisa merasakan kehangatan tubuh Burani, dan aroma khas melati yang selalu menyertainya. Dadanya berdegup keras. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu terlalu kuat. "Arman," suara Burani memecah keheningan. "Iya, Bu." "Ibu gak tahu kenapa. Sejak kamu datang, malam-malam sepi ibu gak semenakutkan dulu." Arman menatapnya. Dalam remang cahaya lampu meja, wajah Burani terlihat begitu lembut. Matanya yang biasanya kuat kini tampak rapuh. Rapuh tapi jujur. "Aku seneng bisa di sini," jawab Arman pelan. "Buat ibu." Tatapan mereka bertemu. Lama. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan. Tidak ada lagi jarak formal antara ibu kos dan anak kos. Tatapan itu adalah pengakuan yang tidak perlu diucapkan. Burani mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Arman. Sentuhan itu ringan, tapi membuat seluruh tubuhnya seperti dialiri arus hangat. "Kamu bikin ibu ngerasa hidup lagi," bisiknya. Arman tidak mundur. Ia membiarkan Burani semakin mendekat. Jarak wajah mereka hanya sejengkal, napasnya terasa satu sama lain. Jantungnya berdebar, tapi tak ada keinginan untuk lari. "Ibu." "Iya?" "Aku gak tahu kapan mulai ngerasain ini, tapi aku pengin kamu tahu." Mata Burani bergetar. Ia tahu apa arti kalimat itu meski Arman belum menuntaskannya. Tangan mereka bertaut. Pelan tapi pasti, ruang di antara mereka hilang. Digantikan kehangatan, tatapan dalam, dan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Malam itu bukan lagi tentang menenangkan kesepian. Malam itu adalah tentang dua hati yang akhirnya saling menemukan. Mereka terdiam dalam dekapan. Tidak ada kata-kata lebih. Hanya napas dan kehangatan yang menyelimuti tubuh keduanya. Waktu seolah berhenti, membiarkan mereka menikmati perasaan yang selama ini hanya berani mereka simpan dalam diam.
Sejak malam itu, malam ketika Bu Rani datang ke kamarnya, semuanya berubah. Pagi-pagi, saat Arman keluar dari kamar, matanya refleks melirik ke kamar Bu Rani. Bukan lagi karena kebiasaan, tapi karena rindu. Mereka kini terbiasa sarapan bersama. Kadang Bu Rani membuatkan roti dan teh, kadang Arman yang memasak mie instan sambil bercanda kecil. "Gak nyangka kamu jago masak juga," kata Bu Rani sambil tersenyum pagi itu. "Cuma mie instan, Bu," jawab Arman tertawa kecil. "Tapi rasanya enak. Mungkin karena kamu yang masak." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat dada Arman menghangat. Ada sesuatu di cara Bu Rani memandangnya kini, bukan lagi seperti anak kos biasa, tapi seperti seseorang yang keberadaannya penting. Malam-malam berikutnya pun berjalan berbeda. Mereka tak lagi saling mengetuk pintu dengan canggung. Entah Arman ke kamar Bu Rani, entah Bu Rani yang datang, semua mengalir begitu saja. Kadang hanya berpelukan dalam diam, kadang ngobrol ringan sambil saling menatap. Namun, keintiman itu mulai terlihat. Suatu sore, ketika Arman pulang dari kampus, salah satu anak kos lain, Reno, menepuk bahunya sambil menyeringai. "Bro, lu deket banget ya sama Bu Rani." "Maksud lo?" "Ah, jangan pura-pura gak tahu. Tiap malam gue lihat lampu kamar Bu Rani nyala. Lo sering kesana, kan?" Arman tercekat sesaat. Ia tertawa kecil untuk menyembunyikan gugupnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hubungannya dengan Bu Rani bukan lagi sekadar rahasia kecil antara dua orang. Malam itu, Bu Rani duduk di pinggir ranjang sambil memandangi hujan yang turun pelan. Arman masuk tanpa mengetuk, seperti biasa. Tapi kali ini wajahnya terlihat sedikit tegang. "Kamu kenapa, men?" tanya Bu Rani lembut. "Tadi, Reno ngomong soal kita." Bu Rani terdiam. Tangannya otomatis meremas ujung selimut. "Apa dia bilang?" "Dia lihat aku sering kesini. Kayaknya mulai curiga." Hening. Yang terdengar hanya suara hujan di luar dan kipas angin berputar pelan. Bu Rani menunduk, seolah menyadari sesuatu. Perasaan mereka mungkin tidak bisa selamanya disembunyikan. "Kita gak salah," kata Arman tiba-tiba, "tapi orang lain gak akan ngerti." Bu Rani mendekat pelan, menyentuh pipi Arman seperti malam itu. "Ibu juga takut, men. Takut orang salah paham, takut kehilangan kamu karena omongan orang." Tatapan mereka bertemu lagi. Ada ketakutan di sana, tapi juga ketulusan. Hubungan mereka bukan sekadar permainan. Keduanya tahu itu. "Kalau kamu takut," Arman berhenti sejenak, "kita bisa jaga ini pelan-pelan. Aku gak akan ninggalin, Bu." Bu Rani menghela napas dalam-dalam, lalu mendekap Arman dengan erat. Tidak seperti pelukan pertama mereka yang ragu, malam itu pelukan mereka dalam, seperti dua orang yang akhirnya sadar, mereka saling membutuhkan. "Ibu gak tahu ini akan jadi rumit atau enggak," bisik Bu Rani di dadanya. "Tapi ibu tahu satu hal, ibu gak mau lagi tidur sendirian." Arman membalas pelukan itu, lebih erat dari sebelumnya. "Aku juga gak mau jauh dari ibu." Malam itu, pelukan mereka bukan sekadar pelarian dari kesepian, tapi sebuah pengakuan utuh. Rasa itu tak lagi bisa disembunyikan, tak lagi bisa ditutup-tutupi. Tapi bersamaan dengan itu, dunia luar mulai mengetuk pintu mereka. Sudah seminggu sejak Reno mulai mencurigai kedekatan Arman dan Bu Rani. Awalnya hanya bisik-bisik kecil antar anak kos. Tapi lama-kelamaan, Bu Rani mulai merasakan tatapan berbeda dari beberapa penghuni kosnya, tatapan yang membuat jantungnya berdegup tak nyaman. Arman menyadarinya juga. Setiap ia melangkah keluar dari kamar Bu Rani pagi-pagi, ia merasakan udara yang lebih berat dari biasanya. Suatu malam, hujan turun lagi. Langit gelap, suara gerimis seperti teman setia hubungan mereka. Arman mengetuk pintu kamar Bu Rani. Tapi kali ini, pintu tidak langsung terbuka seperti biasanya. Beberapa detik kemudian, Bu Rani muncul. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab seolah ia baru saja menahan tangis. "Bu, kenapa?" tanya Arman lirih. "Masuklah, men." Kamar itu terasa berbeda malam itu. Sunyi, tak ada tawa, tak ada senyum manis.
Hanya tatapan serius dari seorang wanita yang sedang dihadapkan pada kenyataan. Bu Rani duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah mulai mendingin. Arman duduk di sebelahnya, menatapnya dengan khawatir. "Men," suara Bu Rani pelan. "Ibu harus ngomong sesuatu sama kamu." Arman mengangguk pelan. "Hubungan kita mulai jadi omongan." Reno cerita ke anak kos lain. Beberapa orang udah mulai nanya-nanya. "Aku gak peduli, Bu. Tapi ibu peduli." "Kenapa?" "Karena ibu takut kamu yang kena imbasnya." Arman menggenggam tangan Bu Rani, hangat, meski gemetar. "Bu, aku udah dewasa. Aku sayang ibu. Aku gak peduli omongan orang." Bu Rani menatap matanya dalam-dalam. Di balik tatapan itu, Arman melihat wanita yang selama ini kuat sendirian, tapi sekarang rapuh karena cinta yang datang di usia yang tak disangka. "Ibu juga sayang kamu, Men," bisiknya akhirnya. "Tapi cinta ibu bukan cinta yang gampang diterima orang." Butiran air mata perlahan jatuh dari matanya. Arman mendekapnya erat, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini pelukan itu berat, seperti pelukan yang menyimpan kemungkinan perpisahan. "Kita gak perlu ninggalin satu sama lain," kata Arman tegas. "Tapi kamu punya masa depan, Men. Ibu gak mau jadi orang yang bikin kamu kehilangan itu." Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi malam itu. Beberapa hari setelahnya, Bu Rani membuat keputusan. Ia menjual rumah kosnya kepada kerabat jauh, lalu memutuskan pindah ke kota kecil tempat keluarganya tinggal. Anak-anak kos mulai berkemas, suasana rumah kos menjadi tak biasa. Arman berdiri di depan gerbang ketika Bu Rani menutup pintu terakhir kalinya. Hujan turun lagi, seperti malam pertama mereka. "Ibu beneran mau pergi?" tanya Arman dengan suara serak. "Iya, Men. Ini cara terbaik. Bukan untuk menghapus perasaan kita, tapi untuk menjaga kamu." Arman menggenggam tangannya kuat-kuat. Bu Rani tersenyum kecil, senyum sendu tapi penuh kasih. "Kamu akan jadi laki-laki hebat. Dan ibu bersyukur pernah jadi bagian kecil dalam hidupmu." "Bukan kecil, Bu," jawab Arman lirih. "Ibu itu rumah buat aku." Pelukan terakhir itu tak ada janji, tak ada rencana, hanya perasaan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Matahari terbit beberapa tahun kemudian. Arman sudah sukses bekerja dan hidup mapan. Namun, setiap kali hujan turun, aroma teh hangat dan suara langkah di lorong kos itu kembali dalam ingatannya. Bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang sebagai cinta yang datang di saat yang tak biasa, dan mengajarkannya arti kedewasaan. Kadang cinta tak harus dimiliki selamanya. Cukup dirasakan dalam, dan disimpan rapi di hati.